Lo. Parah. Pan. Mas parah. Berkegiatan apa ini hari ini? Habis coaching skate Ah. school. Aduh. Oh. Tuh. Sini Mas, itu Mas. Aduh. Gimana? Ini mulai jam berapa sampai jam berapa ini, Pan? Untuk coaching skate school dari start jam 8 sampai jam, untuk sesi pertama jam 8 sampai jam 10, sesi 2 nya jam 1 sampai jam 3, sesi 3 jam 4 sampai jam 7 sore. Jadi ada 3 sesi. Untuk 3 sesi itu dirimu semua ya? Enggak satu sesi kamu, 2 sesi orang lain, 3 Enggak, sesi? itu Enggak. udah terbagi. Jadi ini kebetulan saya gabung ke Holy Skate School. Di Holy Skate School itu ada 4 coach, jadi dibagi semua, ada jadwalnya masing-masing. Pan, konbian kan main Ya. lah, sekarang kamu sebagai coach, Ya. apa pengalaman yang kamu dapat, Pan, ketika kamu jadi coach? Ya, pengalaman jadi coach pasti nyalurin apa ya, bakat lah ya, bakat tak salurin ke anak-anak yang pengen belajar, terutama yang masih kecil itu tak ajarin sama seperti aku dulu ngetriknya begitu. Pengalamannya sih kebetulan lagi untuk saat ini untuk skateboard bisa pakai jalur prestasi, beda sama dulu untuk yang sekarang begitu. Van, mulai umur berapa yang kamu didik itu, umur berapa mulai? Start dari umur 5 tahun. 5 tahun sampai 15 tahun. Nah, yang kamu pegang hari ini itu tadi itu paling tua berapa tahun? Paling kecil 5 tahun tadi. Ah. Paling besar 9 tahun. Paling besar 9 tahun. Nah, kamu untuk melatih anak-anak kecil ya, bukan ya? Ya. Pemula ya. Nah, itu kan pasti butuh effort besar lah ya. Betul sekali. Nah, yang kamu untuk mengatasi hal itu kamu siapin apa sih, Pak? Kan anak kecil-kecil ini, Pak. Pertama udah pasti kita harus tahu moodnya anak kecil ini. Pertama itu pasti moodnya ini. Yang penting moodnya ini. Kalau kadang kan pas tahu-tahu latihan terus jatuh nangis nggak mau lagi. Gimana caranya nenangin dulu terus ngajak lagi biar nggak kapok sebenarnya. Ya harus pintar-pintar dari situ lah sebenarnya kita jadi coach ya. Bukan jadi peran coach untuk anak kecil bibit-bibit ini bukan berarti cuman ayo kamu harus bisa nih, harus nggak bisa. Kita juga harus tahu moodnya anak kecil, bocil-bocil ini biar nggak biar nggak trauma mungkin ya kalau jatuh. Jadi lebih momong lah, lebih ngajak bermain lah. Betul, main mereka, sambil ngasih trik, masih cara mainnya tetap safety ya, tetap ngasih arahan cara jatuh biar nggak terlalu parah ya kan. Terus gimana caranya jalan, oli, lompat ya, tapi yang utama sih kita harus jaga biar nggak terlalu jatuhnya nggak terlalu berdampak ya. Itu basic ya, basic lah kamu mengenalkan ke mereka ya, anak-anak ini. Nah kan pastinya mereka pemanasan dulu kan, Ban ya? Pasti stretching dulu sebelum main, stretching dulu, jalan-jalan dulu, habis itu mulai. Tapi kalau untuk anak kecil nggak bisa langsung diajak main ya kan, harus bermain dulu, diajak muter-muter dulu, diajak jalan-jalan dulu
baru kita masuk sambil ngasih apa ya, sepil apa, nyempilin triknya itu begitu. Ada ya, pastinya gampang-gampang susah lah ya Pak ya untuk mereka ya ngomong anak-anak Ya, umur segitu susah. ya. Gampang susah, betul. Tapi mereka pasti senang ya. Alhamdulillah senang mereka ya, alhamdulillah. Meskipun ada yang jatuh, nangis, tapi kalau kita tahu caranya ngomong, nggak masalah. Mereka masih mau lagi buat nyoba skateboard. Ada nggak Ban yang pengalamanmu, waduh, ketika nangis udah susah nggak mau lagi, nah itu butuh trik gitu kamu untuk merayu? Iya betul. Ada nggak? Gimana itu Pak? Tapi alhamdulillahnya hal kayak gitu belum ada. Karena mungkin udah saya sendiri juga apa ya, suka sama anak kecil, ngomong mungkin lebih mereka nyaman ya. Jadi hal yang kayak gitu alhamdulillahnya nggak ada, aman. Jadi untuk coach dari Holy semuanya itu bisa ngomong sebenarnya, aman lah. Paling utama yang kamu kenalin ya, selain basic bermain skate Ya. ada nggak sih yang kamu tanamin ke mereka ini, ke anak-anak lah, mungkin motivasi? Ya betul, memang. Atau kamu berikan dia arahan, ada nggak Pak? Ada pasti ada. Apa itu kira-kira? Arahnya ya lebih ke semangat ya. Semangatin terus kasih kalau jatuh ini nggak apa-apa, aman, karena kan mereka terus, kan tetap karena apa ini pakai protek ya. Jadi diarahin nggak apa-apa, aman. Tetap kita ajarin cara jatuhnya biar mereka tuh nggak kaget, gitu kan. Nah, ketika dia gagal nggak ya coba lagi ya, tanamin itu terus. Dan akhirnya kan kalau berhasil kan dia ngerasain sendiri. Oh iya ternyata nggak apa-apa ini bisa dari situ. Cuman kadang sulit, susah. Nggak semua orang bisa kan. Ya kan mereka pastinya ke ada yang nggak berani gitu. Ya, ada yang takut ya kan Pak. Ada yang takut. Caranya kita ya tetap tuntun ya. Pegangin dia sampai benar-benar dia berani, baru kita lepas. Yang menyakitkan dia dulu ya Pak. Ya betul. Nah, ketika dia sudah melewati basic itu tadi Pak, ya basic itu baru kamu kenalin yang trik lain, lebih naik level lagi. Kayak apa itu Pak? Apa melompat atau dia turun dari ketinggian itu? Enggak. Kalau turun dari obstacle ya kan, kan sini kan kan banyak ya obstacle-nya. Belajar turun, habis setelah belajar turun dan mereka udah bisa sendiri tanpa dipegangin, baru kita naik levelnya ke cara belajar ollie. Ollie itu lompat, cara lompat. Diajarin dulu lompat sampai benar-benar bagus, baru kita naik level lagi. Naik level lagi bisa ada front side, back side, cara lompat yang 180 derajat. Itu ketika naik step menunggu pertemuan berikutnya atau menunggu dia bisa dulu? Menunggu dia bisa dulu. Kalau udah bisa kan kelihatan nih orang anak-anak nih kalau turun masih belum apa ya, kalau dilihat kalau belum santai lah ya, maksudnya masih agak kalau anak kecil kan takut kan, ragu-ragu kan tahu kan kita kan. Nah ini belum bisa nih, belum bisa. Tapi kalau dilihat udah yakin dia turun, wah langsung itu bisa kita naik level lagi, langsung naik level lagi. Ya kan biasanya kalau nunggu dia bisa dulu itu kan memakan waktu lah ya. Terus kalau kita paksakan juga ya kan juga nggak bagus, karena untuk dia kira-kira kita menunggu cepat untuk menaikkan level atau ya
dia harus bisa lanyah itu ya bahasanya. Nah, dari sebenarnya berapa orang kan beda-beda. Orang ini kan beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lambat. Oh, ya, ya. Kalau yang cepet ya kita langsungin aja. Udah tahu ya kan, maksudnya caranya jatuh kita oke, dia tahu. Kelihatan dari badannya mereka itu kayak luwes ya, nggak kaku lah. Itu bisa langsung naik. Kalau yang lama ini biasanya kaku dia, kaku terus tergantung anaknya juga ya. Anaknya kalau pemberani bisa langsung. Udah berapa lama Zevan kamu bergabung menjadi coach di Holy School ya? Kalau di Holy School ini mungkin sebenarnya baru, mungkin ada 1-2 tahun lah. Oh. Tapi kalau saya ada main skate itu udah lebih dari 25 tahun. Iya kan? Nah, untuk peminat di Holy Skate School ini untuk anak-anak khususnya ya buat lokal lah ya, Ya. Pak. Sekarang semakin meningkat. Peminatnya semakin meningkat ya, alasannya karena satu itu skateboard sekarang udah masuk ke ranah yang lebih ini ya, jalur prestasi, bisa jadi atlet, bisa ngikutin kejuaraan nasional, internasional. Kalau yang nasionalnya PON, internasionalnya bisa langsung ke Olimpik. Hanya sekarang peminatnya banyak lagi, terutama cewek ya. Skateboard cewek sekarang lebih banyak lagi sekarang. Dan mereka juga tahu ya bahwa olahraga skate ini ya bukan olahraga yang enggak bisa, maksudnya kejuaraannya Ya, itu ada. Gitu. Kejuaraan ada sampai kelas internasional. Mereka tahu ya, Pak? Tahu, mereka tahu sekarang. Mungkin karena itu juga akhirnya peminatnya lebih banyak. Lagi. Enggak pada zamanmu dulu ya, Pak? Kalau beda sekali. Wan, harapanmu ya, kamu sebagai coach ya, harapan bagi seorang coach lah. Harapan sebagai coach ya, semoga di Surabaya ini semakin banyak atlet-atlet skateboard dan lebih banyak skatepark lagi ya. Tapi terutama si skateboardernya lebih go internasional lagi lah. Oke, terima kasih Van. Ya, semangat terus lah ya pokoknya ya. Terima kasih Om Parah. Siap. Halo, aku Evan Black. Ikutin terus Para TV, Para terus Para Paraget.